mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Bagaimana kalau umat Islam memperingatinya? Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Nah, sekarang misal kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Maulid atau maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Jadi kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud, itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Nah sekarang, apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir. Gak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda. Dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulid, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat. Sekali usap penyakit sembuh. Menghidupkan orang mati, keduanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Ya. Jadi mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil. Ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu?
Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum kenal Nabi Ibrahim? Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan pondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda, keduanya berdoa jauh sebelum kedatangan Nabi Isa. Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, masa tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu, bima makna. Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa? Nabi SAW mencontohkan puasa. Hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina bada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW.
Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya, setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada Maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya?